sekarang. Tapi kalau nantinya ada kesimpulan kalau nantinya tidak ada damage lagi yang diamankan oleh pemain dari Geek, mereka kekurangan damage banget ya harusnya. Oke. Apalagi kalau ujung-ujungnya Bitriknya berhasil keambil atau ke pick off. Apakah mereka akan tahan badan doang? Selena dalam posisi menyerang bagus. Defense ini bukan satu hero yang tepat. Ya, dan itulah sebabnya kenapa kita selalu bilang bahwa mereka harus bisa dapetin kontrol buat di awal-awal permainan. Ya karena itu tadi kalau mau nge-defense, Selena posisi menang bagus banget. Bagus banget. Posisi kalah dia lagi nge-defense susah. Ini bukan satu hero yang masuk di dalam list gitu untuk bisa mempertahankan. Kecuali ada hero-nya bisa kena 4 langsung gitu. Hey, itu lelenya banyak memang. Banyak ya. Iya. Buka cabang itu. Ada cabang franchise yang di band dan kita akan lihat dari Geek satu hero terakhir yang akan di band yaitu adalah Atlas. Karena baru lihat 3 hero untuk tim ya. Dan Franco ada lagi. Franco ada. Franco gak sih? Digi bisa juga. Franco sih. Franco ada lagi. Franco ada lagi masalah sekarang Julian ataupun Stopper ya bisa dibilang nggak ada. Flicker Bloodhound sejauh ini kita lihat aja kalau memang di daerah tersebut tidak ada lagi gangguan itu pun bisa terjadi. Oke, ini dia pilihan untuk roamer yang sudah ditunggu tadi. Sabar dulu. Matilda ternyata yang jadi pilihan. Oke. Sedikit lebih sustain Julian. Bisa muncul untuk Jana Cutie, hero yang sering kali dipakai oleh Jana Cutie. Lagi. Tadi di game pertama juga performa tuh bagus banget loh. Bagus. Balik lagi counter setup udah dibalas. Counter setupnya bu tadi itu kan. Perlengah mereka. Kalau di tim Araki ada Valentina yang bisa mengcopy siapapun gitu. Oke, kita lihat Frederick Ini ngeri sih buat trio mid dari Geek Fam ya. Karena bakal jauh lebih jalan dibandingkan dengan game yang pertama dan ada komen dari sini. Yang paling gue suka goal bangan itu Kadera. Ini gak tahu dari mana, terus dia nggak pernah ketemu. Tiba-tiba di MPL, jago lagi. Kadera, engkau sudah mengejutkan banyak pihak di luar sana ya. Entah dari mana datangnya. Iya. Dari kapan dia main? Dan Caldera tiba-tiba Engkau hadir. Hadir kan mengejutkan tamu MPL. Berubah juga dari Geek Fam yang akhirnya kita lihat juga ada tercium bau-bau Geek Fam everywhere. Satu yang terakhir jatuh kepada Lilia. Ya, hero untuk bisa mempertahankan diri sekaligus bisa clear wave cepat juga. Tapi ini tengahnya memang harus bisa dijaga sih kalau Arkeos karena agresif banget. Arlinya mereka harus waspada. Arkeos ini harus waspada banget. Bisa dibilang ya bakal bisa ditabrak balik. Bener sih, lebih karena nabraknya dipegang Geek Fam ya. Karena Selena anggap aja level 2 ya. Selena anggap level 2 nya aktif. Julian aktif level 3, level 4 udah itu urutan sebenarnya. Yap. Apabila game ini dibawa sampai ke bisa dibilang 14 menit ke atas, kemungkinan Arlina sudah lewat dan Arkeosi punya taman bermain yang sangat-sangat singkat dengan deretan hero yang mereka punya loh. Ini Geek harus waspada itu. Jadi sekali lagi nih sebelum game kedua mulai, coba dulu FBL Arena di mana? Oke, semangat yang luar biasa sekali. Mereka tunjukkan dari masing-masing super patch, jadi langsung saja Land of Down. Yes, dan ini dia match point untuk RRQ Hoshi, di mana mereka tinggal butuh satu kemenangan aja untuk bisa memenangkan match tersebut. Dan yang sepertinya harus ekstra kerja keras lagi untuk mencuri poinnya. Sejauh ini dari kedua junglernya udah mulai dibantu lagi dari Jana Cutie yang kita tahu potensi sebagai Julian, dia butuh waktu banget untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada ya. Yes, itu di awal ya. Di awal doang. Betul, di awal dan memang begitu sih kalau nonton dari MPL dari minggu yang kemarin juga. Maksudnya atau batuin dulu, ngecicil dulu baru akhirnya pergi lagi. Dia lebih cepat aja untuk rotasi. Arrow sudah mulai dikeluarkan, sudah mulai memberikan ancamannya. Tapi Baloy sendirian di dalam rumputan udah melihat kalau ada pergerakan beberapa player dari Arkeosi. Bahkan barusan terlihat ada lagi gangguan yang diberikan dengan Farid. Imbang kali ini ya. 3 untuk Geek, 3 untuk Arkeos. Iya, dan RRQ di sini yang milik membawa 4 Purify. Dimana mereka mau secure dirinya ya dari jurang kematian lele demi lele yang nanti bakal dilempar sama Elvira. 4 ya Purify ya. Respect sekarang ya. Iya, berarti Skylar pun harus memang melakukan stacknya benar-benar harus dikumpulkan banget dong, karena nggak ada sprint di sini untuk bisa menambahkan movement speed yang jauh lebih kencang lagi untuk bisa masuk ke dalam team fight. Nah kita tahu beberapa saat ke belakang sprint adalah
hal yang sangat nikmat untuk Cloud itu sendiri. Langsung nabrak lagi tapi ternyata akan satu untuk pertama kali dari Baloisky yang harus ditugaskan nyawa untuk pertama kali dan double kill di secure oleh Albert. Oke, bahkan Janak City berhasil diamankan. Berarti ini keuntungan lagi dan lagi untuk Albert, untuk RRQoC. Mereka masih dalam tracknya. Wow, ini tadi justru playnya yang benar-benar udah low HP banget, ternyata bisa dibalikin lagi, balik lagi. Potensi dari Albert dengan Pakitonya, dia juga punya efek crowd control di mana bisa menjadi stopper untuk gempuran yang tadi dilakukan oleh Spam. Yap. Dan ya di awal mungkin belum ada damage juga ya dari play, tapi dia masih bisa kasih efek sih. Jadi efek slownya yang bakal dicari juga. Ini masih nih ya, mereka masih tetap pede untuk bisa mendapatkan langsung arah turtle aja saja Baloisky. Tapi Albert yang langsung dibalaskan begitu saja. Bahkan untuk kali ini turtle-nya berhasil mereka amankan pula. Ada bisa orang yang langsung dilemparkan begitu saja. Tapi Janak City masih selamat dari area tersebut. Wow, jual beli serangan yang luar biasa ya. Pertukaran demi pertukaran justru di game yang kedua ini jauh lebih aktif. Benar, karena ya itu tadi komposisi dari Gifam yang memang mengharuskan mereka sangat aktif di 5 menit yang pertama juga. Dan ada mystery shot dibawakan oleh Janak City, ada magic worship yang dibawakan oleh Alzura. Sedangkan untuk dua player sendiri bakal main untuk cooldown ya dari emblem support dia sendiri. Movement speed rata-ratanya untuk RRQoC. Jadi mereka memang mengincar, oke lah gua harus lebih cepat lagi untuk kabur dari serangan-serangannya. Dan Esmeralda bersama dengan Matilda, dia ini punya yang namanya hybrid region. Jadi ya nantinya efek dari yang diberikan efek shield ini bakal tambah percentage juga. Wow. Nih di bawah Yowes nih ya. Kalau memang 1v1 situation kayak begini, looknya Yowes masih bertahan deh. Masih bertahan. Janak City mulai maju ke bagian depan. Kita lihat dari Shane Enhance. Purify menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Yes, dan balik lagi. Wow. Nih di bawah Yowes nih ya. Kalau memang 1v1 situation kayak begini, looknya Yowes masih bertahan deh. Masih bertahan. Janak City mulai maju ke bagian depan. Kita lihat dari Shane Enhance. Purify menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Yes, dan balik lagi. Di segi outer turretnya tapi ada tabrakan maut di sana membuat Albert terdiam seketika. Wah, Baloi, wah, bisa Arrow membuat pergerakan tadi dari Skylar agak cukup terhenti, namun Baloinya masih berhasil selamat, masih berhasil kabur dari tersebut dan Clay mencoba untuk mengejar, tapi masih gagal. Oke, tadi ada satu circling eagle ya, tapi balik lagi itu adalah Baloisky yang kita lihat juga dia dari pasifnya juga aktif, dia nempel banget ke arah tembokan, tapi satu Abyssal Roar yang masih belum sampai kepada Skylar yang dituju. Dimana dia masih membutuhkan waktu untuk recall terlebih dahulu. Dan kali ini RRQoC yang sepertinya justru temponya bakal dibikin down lagi karena nggak mau meladeni teamfight yang dilakukan oleh Gifam. Ya agak sedikit kalau dari Gifamnya yang harus untuk open teamfight. Dan kita pasti akan melihat hal itu sebentar lagi karena sudah ada turtle yang spawn. Yap. Ini udah mulai melakukan sebuah migrasi harusnya ya. Semuanya ke area dari turtle tersebut harus melakukan sebuah rotasi. Harus mulai berkumpul lagi di tersebut. Bahkan Janak City sekarang perlahan dia muter dulu ke bawah. Ada orange grab tapi sepertinya akan mengamankan di arah purple grab. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah momen untuk RRQoC bisa mengamankan turtle tersebut, memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan bisa saja mereka mendapatkan turtle ini tanpa adanya kontes. Tapi Baloi tidak memberikan itu. Bahkan looknya udah mulai siap untuk maju ke bagian depan. Mulai berlari, ada Elzura bisa arrow-nya kena langsung ke arah dari Albert. Albertnya masih ada di bagian belakang. Tapi untuk looknya masih bisa bertahan. Tidak, karena ada buang Rigom yang memang meledak-ledak di bawah kakinya. Wow, ini kapok banget ya Divine dan bahkan Elzura masih mencoba untuk memberikan satu buah damage lagi tapi balik dengan adanya sebuah Angry Gloom. Begitu marahnya dari Clay berhasil untuk mendapatkan Elzura di sana dan dua player hilang dari Gifam. Begitupun dengan Arya Turtle yang berhasil untuk disekir oleh RRQoC. Maksa kayaknya ya barusan. Agak maksa karena maksa banget Dik. Betul, karena dari sisi positioning juga Kadena terlalu jauh di atas, sedangkan itu Skylar udah masuk untuk melakukan teamfight. Jadi 5 lawan 4 secara posisi. Bukan setup yang baik yang barusan kita lihat. Oke, Hunter Strike untuk Albert. Balik lagi dengan penetration yang dimiliki. Demon Hunter Sword juga sudah selesai untuk Skylar. Hei, kita lihat trapnya. Purify tadi. Iya. Hampir saja. Kalau dia nggak Purify tadi nggak bisa Battle Mirror Image. Iya, dia nggak sempat untuk ngeluarin Battle Mirror Image, tapi Purify plus Battle Mirror Image membuat dia bisa selamat dari jarak kematian. Oke, ini dia 4 Purify yang dibawakan oleh RRQoC.
Geek Fam agak sedikit sulit untuk bisa melakukan pick off ya karena itu tadi Purify. 4 Purify loh, ini respect luar biasa dilakukan oleh Arkeosi loh. Tertangkap basah Clay, Black Shoes-nya belum mau dikeluarkan. Tenang ya, penuh ketenangan. Santuy aja. Dia tahu dia nggak bakal tumbang. Malah suka jalan kaki dia. Lilia kan masih kecil ya, diajak main trampolin kayak gitu tadi seneng dia. Seneng dia loncat-loncat ya. Lagi om gitu. Lagi om. Jangan dong. Itu trampolinnya jahat ya tadi. Weh, ini R7 di atas sendirian aja. Purify-nya udah aktif kembali siap untuk kabur tersebut. Hanya saja belum mau dikeluarkan. Oh, sudah dikeluarkan tapi tidak bisa bertahan. Benar. Itu bukan sprint yang bisa nambah lebih cepat juga. Waduh, wild charge. Oke, ada Purify kembali tapi Balo Iski mendapatkan sebuah tekanan dan juga damage yang begitu berat masuk ke dalam tubuhnya. Blazing Duet menjadi ancaman yang sangat-sangat nyata dan Albert tidak takut akan Wesker tabrak mang dan hilang sudah. Tabrakan Baloy tadi nggak ada follow up-nya. Jadi akhirnya bisa dibalikin dan kita lihat juga dari Skylar tadi damage dari Blazing Duet juga udah mulai bisa menembus pertahanan dari Geek Fam sendiri ya Om Awa? Iya. Ini manis banget. Jadi harusnya mereka cuma nunggu aja gitu loh. Dan kalaupun memang ada opening yang dibuka oleh untuk sementara waktu dari sisi pemberian damage, mereka masih belum cukup sama sekali. Jadi mereka masih harus nge-build up dari item-item damage-nya. Sedangkan RRQ mereka udah punya damage ya. Mereka punya Pakito, mereka punya Cloud. Oke, turtle-nya berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bisa lorongnya itu mulai connect tapi tidak ada follow damage. Bahkan untuk kali ini Skylar-nya pede untuk tidak menggunakan Purify yang dia miliki. Di tempat yang berbeda ada satu push yang dilakukan pula oleh dua orang yang dimiliki oleh Geek. Namun di bagian tengah mereka mendapatkan push yang begitu berarti. Begitu mengerikan tekanan diberikan oleh Arkeosi. Early game yang harusnya dimiliki oleh Geek. Yang dimana ekspektasi kita semua, ekspektasi orang-orang dengan pilihan hero yang udah diambil. Ini early game-nya milik mereka, tapi ternyata Arkeosi tidak memberikan itu. Iya, Arkeosi nggak mau ngeladenin tadi, dihindari aja team fight-nya dan memberikan spesial terlebih dahulu untuk Albert dan Skylar, bahkan play untuk bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan, sehingga nanti sekiranya ada team fight, damage-nya udah berasa banget. Yes, dan player head to head by head and shoulder. Kali ini ada Skylar dan juga Kadira. Dari statsnya ini nggak terlalu jauh berbeda ternyata. Tapi mungkin dari hero yang dipergunakan ini yang bedanya di mana adalah Skylar. Dia rata-rata ini menggunakan hero yang harus farming dulu, laning dulu, baru masuk ke team fight. Mungkin tadi seperti game pertama ada Bruno, dia farming dulu. Yang sekarang dia kebanyakan kan, di season yang ke-10 ini menggunakan Cloud. Berbanding terbaliknya pastinya dari Kadira sini dia adalah 1-1. Dia user 1-1 tapi ya 1-1 adalah hero yang sering banget untuk di-ban. Ya untuk sekarang kesempatan one-one lepas tuh udah semakin kecil lagi ya. Hei Baloy, ada flicker dulu ke belakang, dia ingin pula mengamankan diri terlebih dahulu. Tapi janda gitu berhasil ada sama karena dengan satu channelnya membuat Albert tidak bisa mendekat. Kena Dexter ya? Kena Dexter, hampir deh. Tapi kalau tadi tidak ada Battle Mirror Image, kayaknya kena deh. Iya jadinya kena Dexter kan? Kena Dexter. Iya, dan dengan adanya sekarang dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi, Geek Fam, yang kita tahu juga dia nggak punya high ground defensif yang cukup kuat gitu untuk nantinya sekiranya ada Lord, jadi kayak nunggu tambahan untuk RRQ Hoshi, paling cuma ada Nibiru Station yang bisa clear wave dengan cepat. Ini udah level 12, sementara untuk Clay dan Finn sudah membuat setup di area tersebut guna untuk memperlambat dan juga mencegah pergerakan yang dilakukan oleh Baloy. Lordnya sudah mulai dicetil oleh Albert, langsung ditumbukin begitu saja. Di bagian atas, looknya ditahan oleh R7. Ada chain energy yang dikeluarkan sedikit lagi. Epitrisa ada beberapa source yang dikeluarkan pula. Berarti ini informasi akan sangat-sangat baik sekali diterima oleh pemain dari Arkeosi. Namun Blazing Duetnya dengan satu WW tidak sempat untuk mendapatkan karena siapapun, malah dirinya lalu menghilangkan cepat, tapi Finnya berhasilkan dia selamat. Tidak, malahan dua player dari Arkeosi harus hilang barusan. Blazing Duetnya tadi ketahan dan tercancel karena Enhance Chain ya, dan bahkan Wind of Nature gak bisa menahan magical damage yang dikeluarkan oleh Janna Cutie dan membuat dari Skylar yang berhasil untuk dihilangkan, dan bahkan masih mencoba untuk mencari space lagi, menginvasi jungle-jungle yang dimiliki nafas yang lebih panjang lagi. Tapi kita bakal lihat dari instant replay-nya nih Om. Ya, jadi untuk instant replay kita di mana memang untuk team fight ini look yang harus diwaspadai sebenarnya karena dia very low HP. Dia mengganggu juga di bagian belakang sana. Dan yes, yang cancel tadi adalah satu buah enhance chain ya. Jadi udah Blazing Duet sedemikian rupa pemain-pemain dari Geek Fam sudah harus mundur ke belakang, tapi ternyata enhance chain ngegagalin, ngebatalin semuanya untuk Arkeosi. Tercancel ya. Dan balik lagi damage-nya juga nggak bisa dibendung gitu karena itu ada magical damage. Walaupun Skylar tadi pakai Wind of Nature, tapi Lord yang pertama sekarang sudah berjalan menuju ke arah bawah, dan bahkan Finn terkena dengan Abyssal Arrow, tapi itu adalah Finn yang balik lagi notabene adalah seorang roamer yang nggak bakal langsung di follow up dengan begitu saja oleh Alzir. Ini dia dari Lord.
Gak bakal bisa bertahan lama. Gak ada backupan di atas tersebut. Tapi mereka punya kesempatan untuk bisa menghasilkan ke arah laning yang lain yang dimiliki oleh player dari Geek. Dan Connect pula masih ragu-ragu, tidak mau terlalu masuk untuk bisa mendapatkan play-nya. Oke, dan inner turret dari top lane kali ini berhasil untuk menjadi satu buah korban kembali di tangan RRQ Hoshi. Dan kali ini menyisakan 3 base turret aja untuk dari Geek Fam bisa mempertahankan lininya. Ya, dan ini dia early stretch yang gak berjalan mulus sama sekali untuk Geek Fam. Jadi mau gak mau mereka nahan sekarang. Dan ingat tadi, kalau dari posisi defense, di sini Selena bakal nggak bisa berbuat terlalu banyak. Walaupun mereka harus melakukan team fight, ini team fight pick up yang wajib dimainkan oleh Geek Fam. Dan ini balik lagi high return ya Om ya. Kayak ya udah balik di saat udah dalam keadaan tertekan. Selena yang tadi seperti Om Wawa bilang juga nggak bisa berbuat banyak kecuali memberikan sedikit pokingan-pokingan dari Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya juga, dan melihat Finn. Walaupun terkena Arrow, dia masih punya guiding wind ke arah belakang. Yep. Oke, nah tuh Barir tuh. Ayo, ini ngomong aja sih kira-kira deh. Untuk Matilda aja, tapi Matilda tetap pede untuk bisa ngezoning karena ini yang harus mereka lakukan. Ibaratnya di saat seperti ini, di saat mereka berhasil untuk menzoning Big Mama bisa Geek itu, ya kemungkinan hanya ada 4 hero yang benar-benar bisa efektif ya Om ya. Bisa sangat-sangat efektif sekali untuk permainannya. Namun kan untuk Selena ya balik lagi. Untuk bertahan, Selena bukan satu lead hero yang baik. Ya, dan jangan lupakan juga ada Matilda ya. Matilda yang bakal ngasih heal. Favornya dia, masih ada shieldnya juga. Jadi ini sustain banget buat RRQ Hoshi untuk long team fight. Jadi kalau ada fight yang di area dari Lord, mereka bakal jauh lebih nyaman juga. Memaksakan famnya untuk pick, dicicil, kena poknya. Mereka harus recall kembali ke base mungkin. RRQ Hoshi, mereka bisa nurusin untuk dapetin Lord. Oke, di arah top lane, dia bakal coba untuk dibalikin lagi dengan ada sebuah pelintas. Lalu orang mati ternyata damage yang dikeluarkan. Bahkan gak bisa selamat dan ternyata masih bisa selamat dari R7 ya. Waduh, itu regen HP-nya kenceng banget loh, coba lihat. Regen HP-nya kenceng banget yang dimiliki oleh R7. Bahkan tadi ada banyak banget semua source skill yang dimiliki oleh dua hero tersebut udah dikeluarin. Oke, Selena nggak kena karena siapapun pinnya. Mendorong mundur loh. Ada Baloy, ada Battle Mirror Image. Mundur lagi ke bagian belakang. Ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Sementara Skylar langsung lompat ke bagian depan. Tapi Pin, habis dilemparkan kembali. Pin yang masih bisa bertahan. Ada Bari dikeluarkan pula. Belum ada one shot terbiasa sejauh ini. Kaderanya masih terpukul mundur juga bersama dia tersebut. Tapi untuk kali ini Baloy skill udah gak boleh gimana faedah damage yang dikeluarkan. Bahkan ada shutdown double kill berhasil diambil oleh Kadera. Tapi shutdown juga didapatkan oleh R7 di mana Kadera pun menghilang. Bagito juga menghilang. Sama-sama gak punya jungler. Hanya ada Elzura sendirian dilompatin. Masih berhasil digocek. Dan ini dia. Ada Selena dikejar Esmeralda. Hei, kau mau pergi kemana? Dan ini dia waktunya. Lejap sudah untuk Selena dan wipe out. Wow, wipe out by Head and Shoulders luar biasa di mana RRQ Hoshi. Tadi permainan Kating yang keren banget sih. Dia bisa nahan Lord, dia bisa nge-poking ke arah player-player dari Geek Fam, memberikan cicilan-cicilannya dan membuat dari player-player Geek Fam ini nggak bisa lagi merangsang masuk ke area Lord Pitnya tersebut. Dan ini keren banget sih yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan walaupun mereka juga harus tumbang 3 orang ya, tapi wipe out didapetinnya dan akhirnya Lordnya juga nggak akan menjadi satu objektif selanjutnya untuk kedua tim. Benar, kita harus menunggu bagaimana nanti di sini Kadera ya untuk menyelesaikan item dia. Karena tadi dari R7 dia bisa bebas loh ngasih damage-nya tanpa bisa langsung di burst down oleh pemain-pemain Geek Fam sendiri. Dan ini ada Albert dari RRQ Hoshi juga dengan Pakito meskipun WR-nya masih di 50%, tapi impact dia luar biasa banget besar. Gimana ya, impact yang jadi barusan juga kayak saling berbalas kayak begitu, defense banget juga, rapat banget juga pertahanan. Plus mereka juga masuknya saling bergantian juga ya. Enggak semuanya memang nimpak ke arah satu titik. Iya, satu-satu. Ini Lordnya dibawa ke arah sana. Ada lagi konsel yang memang digagalkan, tapi reset juga udah keluar. Bahkan Matilda ya kali ini tidak kuat lagi, dilompatin oleh R7 ke bagian belakang. Tapi dapat apakah pula, tapi untuk sekarang ada shutdown yang tercipta. Ini dia waktunya untuk RRQ Hoshi sepertinya akan membalikan keadaan. Namun Luke diajar habis-habisan, ada 3 hero di bagian belakang. Plus ada pergerakan di mana dari Cloud yang begitu free untuk bisa mendapatkan juga karena dirinya dengan jutaan damage yang akan dia hantarkan. Lagi-lagi R7 ya berhasil untuk membuka peperangannya dengan luar biasa. Tadi falling star kena 2 dan akhirnya follow up demi follow up yang muncul dari RRQ Hoshi membuat Geek Fam kehilangan 3 membernya dan
Kalahkan Lord yang sudah in hand kali ini didapatkan oleh Hierarchy Hoshi tanpa adanya kontes sama sekali. Benar, dan juga dari Kadera yang harus tumbang untuk di awal-awal ya. Yang berarti bahwa dari R7-nya dia bebas untuk menggunakan Stardust Dance buat ngejar-ngejar teman GFM yang lain. Tadi cukup all in ke Finn ya sih? Ada in hand chain, ada wall charge juga tadi. Iya, karena kalau Finn-nya tumbang berarti nggak terlalu sustain kan buat Hierarchy Hoshi-nya. Cuman ya, sustainnya dapetin poin kill. Nah ini R7 nih sekarang, bahkan dengan satu buah S1 dia bakal bisa ngejar siapapun juga yang nantinya bakal ditempel oleh Esmeralda. Aku pengen lihat Beatrix-nya sebenarnya sudah punya full item dari Beatrix. Jadi ini tinggal positioning untuk GFM. Mereka harus bisa mencari kehadirannya biar gak ke pick off untuk di awal-awal. Ya karena dari tadi R7 loh. R7 emang benar-benar menghantarkan tubuhnya. Sok atuh gua lompat di depan si Beatrix. Emang benar-benar dia menjadi satu palang pintu utama. Dan sekarang Lordnya siap untuk menabrak masuk. Kita lihat aja seperti apa hasilnya. Karena Finn udah mulai bergerak ke atas. R7 pun mencicil-cicil karena satu bentar yang ada di area top lane. Lordnya masih dibiarkan di area tengah. Ciana kita menjadi orang terdepan. Bahkan Finn-nya kali ini masih pede untuk bisa memberikan sebuah cicilan damage lewat Soul Bloom yang dia punya. Oke, masih bisa defense dari GFM walaupun harus kehilangan 2 base turret di area tengah dan atasnya. Dan dari Hierarchy Hoshi pun gak mau memaksakan kehendaknya. Dimana dia harus mundur. Satu buah render apati. Membuat Skylar tersisa 1/3 HP-nya. Iya. Nah, ini semakin late game sebenarnya ada Beatrix juga sih untuk GFM. Jadi untuk tim fight dekat ini, lihat bagaimana R7 yang bakal ngebaying time dulu untuk teman-teman yang lain. Oke, Kadera masih dengan mode runner-nya, belum berubah ke senjata yang berbeda. 4 player mundur kembali. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh GFM juga mereka harus bertahan habis-habisan. Terlihat ada satu battle mirror image, satu purple buff mulai diinvasi oleh pemain Hoshi. Bahkan Finn-nya terjebak sedia di bagian belakang, bisa nggak dia bertahan mulai lagi dengan Guiding Wind yang punya. Namun Alphonse mulai memberikan sebuah pukulan juga terpaksa yang begitu menyakitkan. Mereka ingin mendapatkan dan selalu membawa pertempurannya ke gang sempit. Iya ya, kayak tadi ya mungkin ada sesuatu trauma yang terjadi di game yang pertama udah mundur aja tapi hampir aja itu kecium lele ujungnya. Tapi enggak kejauhan. Maksudnya kalau udah sampai ujung banget itu lama banget. Lama banget kan tapi dari Finn, Guiding Wind. Pede banget Finn, memang tidak ada takutnya sama sekali. Pokoknya maju terus, gas terus. Oke, dan positioning sebenarnya sini dari R7 di mana dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Jadi dia masih tetap untuk nunggu di dalam rumputnya dan akhirnya dibuka oleh Balai dan ke expose sudah. Nah ini dia nih ya kan, lagi santai-santai gini biasanya kan kalau ketemu tuh lagi apa ya, tarik ulur kayak begini kan biasanya tuh kita ngeton gitu ya. Nge-taunting, ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Jadi buat teman-teman semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada ya, tanggal 20 September nanti akan ada emot baru di MLBB dari tim MPL. Sedap ya. We hear your voice ya, kemarin dari Mobile Legends-nya juga mendengarkan aspirasi kalian. Dan akhirnya muncul kembali. Jadi catat tanggalnya tanggal 20 ya. 20 ya adik-adik, teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, semuanya lah. Semuanya pokoknya. Tapi untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke era game-nya di mana Lord sudah ada pergerakan dilakukan tapi jangan GG. What we want situation tidak bisa memberikan damage tambahan lagi untuk menuju ke arah Clay di mana Clay-nya berhasil menghancurkan satu damage utama yang dimiliki ataupun satu retribution yang hanya dimiliki oleh Jana Kiki. Skylar harus mundur 4 lawan 5. Ini dia apa yang mereka lakukan, namun Kadera di bagian belakang mencoba untuk nge-flank di bagian depan. Ada lawan yang dimiliki tapi dibalik oleh pula batin lain masih diamankan tapi untuk Kadera harus menghilang di area tersebut. Hanya ada Luke seorang diri di saat hati ingin berjuang sekali lagi tapi keadaan memaksa Jin untuk berhenti. Wow, dan hampir wipe out Luke kali ini bakal dicuekin aja. Berfokus menuju ke arah base yang dimiliki oleh GFM. Terlihat masih ada minion yang masih menjadi PR juga untuk Hierarchy Hoshi. Dan akan satu kali ini berhasil untuk mendapatkan base dan ini dia kemenangan 2 poin kekabalan didapatkan oleh Hierarchy Hoshi atas GFM. Wow, Hierarchy Hoshi kembali ke performa yang mereka miliki.